Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kembali pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di dalam ibadah tengah minggu hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pujian kita, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk saat ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami beribadah di tempat kami masing-masing, tetapi biarlah kiranya Tuhan menolong kami, sehingga waktu ini pun tidak menjadi waktu yang sia-sia, tetapi kami boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah yang singkat pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi Kristus Sang Pengantara kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama menaikkan satu pujian dengan penuh sukacita, yaitu pujian yang mengatakan jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang kenari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan memandang dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup
Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu akan selalu biru. Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa menjalani kehidupan kita itu kita tidak akan pernah mengalami masalah, persoalan. Tetapi Dia berjanji di dalam masalah dan persoalan yang mungkin kita alami, jalani, Dia berjanji akan selalu bersama-sama dengan kita, menopang kita dan berjalan bersama kita. Menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, kita naikkan pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Mujizat Tuhan ada bagi
Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, saatnya kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan menolong setiap kami, sehingga lewat firman-Mu kami sama-sama boleh dikuatkan dan ditopang di dalam menjalani kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan bersama-sama yaitu tetaplah semangat. Oleh sebab itu saya mengajak kita, saya akan membacakan dari 1 Raja-Raja pasal 19. Saya akan membacakan beberapa ayat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 yang mengisahkan tentang Elia di Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, yaitu Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ayat 9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Sampai sedemikian pembacaan kita sore hari ini, Bapak Ibu. Nah saudara, tema ini mengajak untuk merenungkan tema tetaplah semangat. Saudara, menjalani hidup itu tidak selalu mudah ya. Sering sekali di dalam perjalanan kehidupan kita merasa frustasi, tidak jarang kita merasa capek ya, putus asa. Atau bahkan kita merasa seolah-olah Tuhan itu jauh dari kehidupan kita. Khususnya di dalam kondisi yang seperti sekarang ini, pandemi yang sudah beberapa bulan ini terjadi.
Ini kadang-kadang membuat kita tidak bersemangat ya, kehilangan harapan mungkin, putus asa, ingin menyerah. Sehingga tidak jarang saudara kita berpikir, ya apa artinya ya kita hidup seperti ini? Sampai kapan ini akan terjadi? Lalu tanpa sadar kita mulai kehilangan semangat kita untuk hidup, untuk menjalani kehidupan kita. Saudara, ini adalah natur kita sebagai manusia berdosa. Ya, di dalam tekanan kita, di dalam kondisi yang membuat kita merasa tidak nyaman, tentu kita akan merasa frustasi, kita akan merasa tidak nyaman ya. Dan berbagai macam pikiran itu akan merasuki kita, ya. Saudara, Elia seorang hamba Tuhan yang besar, seorang hamba Tuhan yang berapi-api itu menyampaikan firman Tuhan, tetapi ada saatnya dia pun merasa tidak lagi bersemangat. Ketika ia mendengar ancaman dari seorang perempuan bernama Isabel, ia kemudian ingin mati katanya ya, ia tidak bersemangat lagi. Saudara, lewat renungan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bahwa kita itu adalah manusia biasa, ya, manusia biasa yang bisa jatuh dalam keputusasaan. Kita manusia biasa yang bisa jatuh dalam patah semangat, kecemasan, ya, frustasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bacaan yang kita baca ini merupakan peristiwa ya yang menceritakan bagaimana seorang hamba Tuhan yang terkenal ya, yang melayani dengan gagah berani, seorang yang mati-matian membela nama Tuhan di tengah bangsa-bangsa yang tegar tengkuk. Ia juga berhasil ya mengalahkan nabi-nabi Baal dengan penuh keberanian. Ia menentang Raja Israel, saudara. Ia rela menanggung semua resiko-resiko yang mungkin mengancam dirinya. Dan ia dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Dialah Nabi Elia, saudara, dan di dalam Yakobus pasal 5 kita melihat penjelasan bahwa dia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi ia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena ketaatan dan ketekunannya. Kalau kita membaca pasal 17, pasal 18, kita akan menemukan bagaimana kemenangan-kemenangan itu dialami oleh Elia serta mujizat-mujizat yang terjadi. Tapi saudara, sang hamba Tuhan yang begitu giat ini, yang terkenal ini, yang begitu berapi-api melayani Tuhan, tiba-tiba mengalami rasa takut, ya, patah semangat, tidak lagi bersemangat. Nyalinya menjadi ciut ketika ia mendengar ancaman dari seorang perempuan bernama Isabel, saudara. Kalau kita membaca ya pasal sebelumnya, kita menjumpai Elia itu melakukan hal-hal yang luar biasa, ya. Dia membunuh nabi-nabi Baal, kemudian itu yang menjadikan Ratu Isabel itu marah kepada Elia. Dan di dalam bacaan kita di ayat 1, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala sesuatu yang dilakukan Elia terhadap nabi-nabi Baal itu, Isabel kemudian marah dan mengirim utusan kepada Elia bahwa ia akan membunuh Elia. Ayat 2, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Isabel mengirim utusan yang mengancam Elia bahwa ia pun akan membunuh Elia, sama seperti apa yang Elia lakukan terhadap nabi-nabi Baal itu. Dan di ayat 3 dikatakan takutlah ia. Elia takut lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ketika ia mendengar ancaman itu, ia bangkit, ia pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Dan di dalam pelariannya itu di ayat 4 kita melihat Elia mengatakan, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada
nenek moyangku. Saudara-saudara, kalau kita mengenal ya seorang hamba Tuhan yang mungkin begitu terkenal ya, yang berapi-api dalam melayani Tuhan, tiba-tiba ada satu momen dia minta sama Tuhan, ingin mati saja ya, ingin mengakhiri hidupnya saja. Mungkin berbagai macam pikiran akan muncul dalam pikiran kita ya. Seorang hamba Tuhan yang mungkin baru saja melayani KKR yang luar biasa atau pelayanan yang besar-besaran, tiba-tiba meminta kepada Tuhan untuk ambillah nyawaku. Tapi saudara, inilah realita yang dialami oleh Elia. Ia menjadi putus asa. Ia menjadi tidak bersemangat sehingga ia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan itu mengambil nyawanya. Ada seorang yang mengatakan bahwa karena remuk hatinya, patah semangatnya, Elia memohon Tuhan untuk mengakhiri hidupnya. Saudara, di dalam kondisi seperti ini, tapi ternyata Tuhan itu tetap peduli kepada Elia. Ketika ia berbaring, ia tidur di bawah pohon, seorang malaikat itu menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Tuhan memperhatikan juga ternyata kebutuhan Elia. Di dalam kondisinya yang lelah, yang capek, yang mungkin putus asa, ketika ia terbaring, tertidur, Tuhan itu mengirim seorang malaikat untuk memberikan kepadanya apa yang dibutuhkan. Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu juga peduli terhadap kebutuhan jasmani daripada Elia. Lalu malaikat Tuhan itu mengatakan, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan memperhatikan hal-hal sampai makanan Elia pun diperhatikan. Saudara, ketika setelah itu kita melanjutkan di ayat 9 dan seterusnya, Tuhan mulai berbicara kepada Elia, apa kerjamu di sini Elia? Lalu Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara-saudara, di dalam kondisi ini Elia itu merasa gagal ya. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan terhadap orang-orang Israel, tetapi ternyata mereka itu tidak mau bertobat. Mereka meninggalkan perjanjian Tuhan. Dan bahkan Elia sendiri pun ingin akan dibunuh oleh mereka. Saudara, wajar kalau di dalam kondisi seperti ini Elia kemudian merasa patah semangat, merasa gagal, apa yang dilakukannya ternyata tidak membuahkan hasil. Dalam pelayanan yang dilakukan ya mungkin orang-orang itu tidak ada perubahan, tidak bertobat. Elia bukan tidak melakukan yang baik, tetapi ia sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah melakukan yang benar. Tetapi kenyataannya hasil yang diharapkan itu di luar harapan, tidak sesuai apa yang diharapkan. Saudara, kalau kita misalnya melayani seseorang, kita mendoakan, kita melakukan, berusaha bagaimana supaya orang itu kembali ke jalan yang benar. Tetapi kalau tidak ada perubahan, bukankah mungkin kita juga akan mengalami putus asa ya? Mungkin kita akan mengalami kekecewaan, merasa sia-sia apa yang kita lakukan. Itu manusiawi dan inilah yang dialami oleh Elia. Elia merasa putus asa, tidak lagi bersemangat. Apalagi ketika ia mendengar ancaman, ia akan dibunuh. Saudara-saudara, kita adalah manusia ya yang sama seperti Elia. Mungkin kita tidak sehebat Elia atau mungkin kita juga tidak dikejar-kejar begitu ya. Seperti Elia dikejar-kejar akan dibunuh. Tetapi siapapun kita itu punya potensi untuk merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh Elia. Kita punya potensi untuk merasakan frustasi. Kita punya potensi untuk merasakan tidak bersemangat, ya kecewa, dan lain sebagainya, saudara. Saudara, mungkin kita tidak dikejar-kejar begitu ya sampai ingin dibunuh seperti Elia, tetapi ada saatnya kita merasakan hal-hal seperti itu. Kita merasa capek ya. Kita merasa putus asa, saudara. Tetapi kita melihat bahwa di dalam kondisi yang seperti itu, Elia itu tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan.
ketika ia merasakan kelelahan, ya ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita merasa gagal di dalam menjalani hidup kita, ya khususnya di dalam pandemi seperti sekarang, apa yang kita kerjakan mungkin tidak membuahkan hasil, usaha kita mulai merosot, ya atau mungkin kita dibuat merasa tertekan dengan perkataan ya orang lain mengenai diri kita, orang lain berbicara buruk tentang kita, usaha kita. Saudara, kita punya potensi untuk merasakan frustasi, gagal. Kalau Bapak Ibu sempat melihat video ya atau membaca berita beberapa waktu yang lalu, ada satu keluarga itu yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka karena merasa frustasi. Tidak punya harapan, seolah-olah ke depannya ini mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka mengambil jalan pintas. Saudara, Elia merasakan kelelahan secara jasmani. Ia merasa gagal. Tentu ia juga merasa tidak lagi bersemangat. Ia merasa seorang diri dalam pergumulan itu. Saudara-saudara, tetapi Elia itu membawa semua isi hatinya di hadapan Tuhan. Ia mencurahkan segala isi hatinya di hadapan Tuhan. Sudah, hidup kita tidak pernah berjalan lurus-lurus aja gitu ya, seperti yang selalu kita harapkan. Ada lika-liku kehidupan yang membuat kita naik turun, jatuh bangun ya. Dan kadang-kadang hal itu membuat kita lebih berfokus pada masalah kita ya, pada pergumulan kita. Dan kadang-kadang ketika peristiwa pergumulan itu datang, masalah itu datang, kita merasa malas ya, tidak lagi bersemangat untuk melanjutkan hidup kita. Lalu kita mempertanyakan kepentingan kita untuk hidup. Apa gunanya hidup kalau hanya seperti ini? Saudara, kita kehilangan motivasi, semangat untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita merasa lelah, merasa khawatir, tidak punya harapan untuk masa depan. Saudara, tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami, selain Elia, kita juga lihat Yosua mengalami hal yang sama. Itulah sebabnya di dalam Yosua pasal 1 Tuhan bilang, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kita di dalam kondisi-kondisi hidup, kita merasa kecut, kita merasa tawar hati. Tidak yakin akan masa depan kita akan jadi seperti apa. Dan Allah lewat firman-Nya mengingatkan kita bahwa kita dalam kondisi itu Dia akan selalu menyertai kita. Allah akan bersama-sama dengan kita. Selalu ada harapan di dalam menjalani kehidupan kita. Ketika kita merasa sendirian, menjalani kehidupan, pergumulan yang berat, kita ragu-ragu di dalam menjalani kehidupan kita. Ulangan 31 mengingatkan kita bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ketika kita sudah mengetahui kelemahan kita, potensi kita untuk merasa kehilangan harapan, putus asa, karena itu kita perlu untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kita perlu untuk terus-menerus datang pada Allah dalam setiap hal yang kita lakukan. Meskipun kita merasa capek, kita merasa lelah, putus asa, tetapi Allah kita adalah Allah yang terus melimpahkan anugerahnya kepada kita. Ia mau menjumpai kita, Ia mau menegur kita bahkan di tengah-tengah angin sepoi-sepoi basah. Sama seperti yang Ia lakukan kepada Elia. Ia menjumpai Elia di dalam angin sepoi-sepoi basah. Tuhan itu bisa menjumpai kita di dalam kondisi-kondisi yang tidak kita pikirkan, tidak kita harapkan. Allah tidak pernah tinggal diam, tetapi Ia memperhatikan kita. Allah tidak tinggal diam, tetapi Ia pun memperhatikan Elia yang sedang patah semangat. Ia membiarkan Elia untuk istirahat. Kalau kita baca di dalam pasal 19 ayat 5, 7 dan 8. Lalu kemudian Tuhan mengirim malaikatnya memberikan makanan
kepada Elia. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan umatnya bergumul seorang diri. Mazmur 34 mengingatkan kita bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang kekal. Ia tetap baik. Ia adalah Allah yang setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jika dulu Ia memperhatikan Elia, memperhatikan hamba-hambanya, Dia mendengar doa hamba-hambanya. Dia adalah Allah yang sama, yang tidak akan melupakan kita. Dia adalah Allah yang juga akan bersama-sama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Saudara-saudara sekalian, jika Tuhan itu masih mempercayakan kehidupan untuk kita jalani, mari kita jalani kehidupan itu dengan penuh semangat, ya. Karena kita tahu bahwa perjalanan hidup kita itu tidak berbicara tentang kita berjuang seorang diri. Tetapi ada Tuhan yang selalu menopang kita. Ada Tuhan yang akan memperhatikan, Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan kita. Amsal 18 ayat 14 mengingatkan kita, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, Tuhan akan memulihkan semangat yang patah. Karena itu saudara, mari kita tetap semangat menjalani kehidupan kita. Kiranya Tuhan tetap menopang kita, ya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup yang masih Dia percayakan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengakui ya Tuhan bahwa di dalam menjalani setiap persoalan dan pergumulan hidup, kami merasa seolah-olah kami sendirian. Kadang-kadang kami juga merasa tidak ada gunanya kami menjalani hidup yang justru penuh dengan penderitaan. Tuhan, tapi kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang peduli, memperhatikan setiap kondisi hidup kami. Engkau juga Tuhan yang mau menjumpai kami di dalam setiap hal, setiap kondisi yang terjadi di dalam hidup kami. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, kiranya Engkau kuatkan dan topang kami semua Tuhan, di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi setiap kami. Kami pun berdoa untuk kondisi dunia ini, kami tetap mohon kepada Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan boleh memulihkan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar akan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
janji, berikan kekuatan. Jangan